Kalau sudah dipandang jelas, teman-teman sekalian, baru kita kaitkan. Kalau setelah wudhu ini kemudian saya makan, boleh nggak? Ini persoalannya. Apakah membatalkan atau tidak? Nah, sesuatu yang membatalkan wudhu tidak berhenti sampai sini. Ayatnya diteruskan. Ayatnya diteruskan. Jika Anda ingin pergi untuk buang hajat, misal, ya, mohon maaf, keluar dari ya tempat-tempat yang normal dianggap bermasalah, ya. Misal dari tempat-tempat keluarnya, apakah buang air kecil, buang air besar, keluar angin dan sebagainya, bahasa Qurannya sopan sekali. Jika Anda pergi ke toilet, ke tempat untuk buang hajat, itu bisa menghadirkan segala jenisnya, segala jenisnya. Nah, itu pasti membatalkan wudhu. Aula mastumun nisa, atau sengaja bersentuhan langsung, ya, sengaja, ada niat kesengajaan. Beda antara lamasa, massa dengan lamasa, itu lain. Awas, Anda mesti hati-hati ya. Jadi ada lamasa, lam, mim, sin. Baik, tolong menyesuaikan sekiranya tidak terlihat, nanti coba digambarkan saja ya. Insya Allah saya tidak hapus. Pertama ada lamasa, gini, lamasa. Ini. Kalimat kedua ada lamasa. Dan kalimat ketiga ada massa. Massat humul ba'sa wa dharra. Ya. Ini misal kita temukan di Qur'annya tadi, Quran surah ke-5 ayat yang ke-6. Yang ini kita temukan di Quran surah ke-2 ayat 214, posisi paling kanan sebelah bawah. Ini satu akar dengan ini. Cuma bedanya, kalau yang ini lamasa itu sentuhan langsung. Ya, bisa kulit dengan kulit, bisa pakaian misalnya dengan pakaian yang lainnya. Ya, umumnya sih kulit dengan kulit, satu sentuhan. Ya. Tapi lamasa di sini belum tentu ada unsur kesengajaan. Sentuhan aja misal. Ya. Seperti yang terjadi misal, maaf, dalam tawaf ya. Tawaf kan kemudian Anda berputar-putar dalam situasi yang padat, tiba-tiba ada gesekan dan sebagainya, ada sentuhan, itu lamasa namanya. Jelas di sini? Tapi kalau lamasa, ini emang udah niat nyentuh. Sudah berniat menyentuh, sengaja ada sentuhan di sini. Aula mastumun nisa, atau sengaja punya niat menyentuh pasangannya. Sehingga dengan ada niat ini, kesengajaan, ada hasrat tumbuh dalam jiwanya. Kalau sudah ada hasrat semacam ini, maka itu berpengaruh pada wudunya, batal wudunya. Jelas ya? Kalau massa begini, massa itu artinya sentuhan yang terjadi tanpa kontak fisik. Tanpa kontak fisik. Ya, misal, Anda melihat sesuatu tayangan di televisi yang mengharukan, tiba-tiba hati tersentuh, kemudian tiba-tiba menangis, ya? Baik, itu massa namanya. Ada orang yang diuji dengan musibah, menyentuh pada jiwanya. Ada langsung pada dirinya, ada pada orang lain. Kita lihat saudara kita di Aleppo, di Rohingya, diuji, tiba-tiba kita menangis, kita bersedih, kita berdoa, itu massa, sentuhan. Ada pada orang lain, ada pada diri kita. Tapi ini pun bisa masuk pada konteks yang negatif. Ada orang melihat misalnya tayangan yang tidak boleh dilihat, gambar-gambar yang tidak tepat, atau membayangkan sesuatu sehingga muncul sentuhan pada jiwanya yang bisa membatalkan wudunya. Jelas di sini? Nah, kalau terjadi hal-hal semacam ini, maka itu mutlak, batal wudunya. Diulang. Jelas ya? Kalau batalnya dalam hal-hal yang dibenarkan, maka tidak ada dosa baginya. Cuman batal saja dia mengulang wudu. Tapi kalau batalnya diakibatkan oleh maksiat, maka selain batal dia pun berdosa dan dia harus bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dari dosanya. Jelas di sini? Baik, hati-hati, kadang-kadang saya pernah temukan orang-orang iseng. Ya, ada pertemuan misalnya reuni, ada kumpul macam-macam, laki-laki perempuan berwudu ditungguin, ayo sini, ayo sini, ayo sini gitu kan. Tiba-tiba keluar pegang gitu, itu enggak boleh. Ya, yang dipegangnya enggak batal karena dia enggak berniat. Cuman yang megangnya dia berdosa. Dia berdosa, dia. Nah, teman-teman sekalian, itu yang sifatnya standar. Lalu bagaimana dengan makanan? Kita kembalikan ke keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Muslim nomor hadis 828. Seorang sahabat bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah makan kambing membatalkan wudu?" Apakah makan kambing membatalkan wudu? Kata Nabi, "La, tidak." Ketika dia bertanya, "Ya Rasulullah, apakah makan unta, ibil membatalkan wudu?" Kata Nabi, "Na'am. Falyatawadda idza akala al-ibil." Ya, maka berwudulah ketika Anda memakan unta. Dari sini orang-orang yang tekstual menyimpulkan bahwa dalam konteks ini hanya unta
Di Arab yang tekstual, teksnya begitu, dipahami begitu. Hanya unta yang kalau dimakan, maka itu yang membatalkan wudhu, kemudian dia berwudhu kembali. Sedangkan makanan selain unta, itu diperkenankan, gak ada masalah. Nah, yang kontekstual bukan melihat untanya, tapi melihat pada jenis makanannya. Di Arab itu, kalau Anda urutkan makanan-makanan misalnya, dari daging yang paling standar, orang Arab makan kambing biasa. Sampingnya ada zaitun, ada salata, ada macam-macam. Ya, baunya bisa cepat hilang, normal biasa. Dan kambing di Arab dengan kambing di kita beda. Baunya lebih bau kambing di sini. Karena makanannya lain. Lain unsurnya, ya. Menyengatnya lebih menyengat yang di sini, sana agak biasa. Tapi unta itu berbeda. Dari mulai lihatnya, pengaruhnya, baunya, macam-macamnya. Jadi kalau makan misalnya sekaligus makan daging unta pada saat itu, sementara membersihkannya dengan menggunakan siwak saja, sekarang belum ada semacam odol dan sebagainya, maka ketika digunakan sholat baunya masih ada. Ya, keadaan masih meresap. Maka kemudian dipahami secara kontekstual setiap makanan-makanan yang punya jenis sifat seperti unta. Yang kalau dimakan masih menghasilkan bau yang tidak sedap, masih berpengaruh pada kekhusyuan dalam ibadah, maka yang seperti itu yang terbaik berwudu kembali. Misal jengkol dan saudara-saudaranya, gitu kan? Anda makan jengkol, obatnya pete, makan pete, obatnya jengkol, gitu kan? Tapi sama-sama bau di situ. Ya, jangan dipaksakan. Bawang, misalnya kan, yang sekiranya menghasilkan bau tidak sedap. Anda saja sudah tidak merasa sedap. Bagaimana Anda menghadap Allah? Anda pribadi merasa tidak sedap, berbicara dengan orang lain merasa tidak nyaman. Masa mau berbicara dengan Allah dalam konteks sholat? Halo, jelas? Allahu a'lam bishawab.